Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendukung channel Bos Rudi dimanapun berada, apapun suku dan agamanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku, saya akan bercerita sedikit untuk supaya hati kita bisa tenang, pikiran kita bisa tenang. Ya, apapun masalahnya, kalau memang saudaraku yakin dan memahami apa saya sampaikan, insya Allah akan mengurangi beban pikiran dan perasaan saudaraku. Oke, sebelum saya bercerita, maka jangan lupa dulu bantu tolong like, comment, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-temannya. Yang belum subscribe silakan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke saudaraku, silakan kita dengarkan sampai habis ya. Jadi bisa kita pikirkan apa saya sampaikan sebentar dan kita pahami ya, mau percaya atau tidak silahkan. Karena banyak yang konsultasi masalah hubungan suami istri ataupun pacaran, masih pacaran ya, banyak sampai nangis ya, sampai sakit hati karena berpisah dengan istrinya, ditinggalkan suaminya atau ditinggalkan oleh istrinya, dan atau ditinggalkan pacarnya ya. Jadi apa yang membuat saudaraku itu menangis ya? Ada yang sampai minum racun, ada yang sampai gantung diri ya, melakukan perbuatan yang tidak baik, menyiksa dirinya, menganiaya dirinya karena masalah cinta, masalah pasangan. Kenapa bisa ada yang terjadi begitu ya? Oke, karena saya juga pernah merasakan apa arti dari kehilangan. Jadi bagaimana kita bisa bangkit dari kehilangan seseorang yang kita sayangi, supaya tidak selalu terbebani, terbayang-bayang pikiran dan perasaan kita. Bagaimana caranya? Silakan kita dengarkan sampai habis. Jadi contoh saja ya. Contoh pertama, orang yang pacaran, lelaki sangat mencintai perempuan atau perempuan sangat mencintai seorang laki-laki. Tiba-tiba dia pergi dengan laki-laki lain ataupun perempuan lain, atau tiba-tiba cuek, tidak perhatikan. Jadi di antara satu hati ada yang tersakiti sampai menangis ya, karena banyak saudara kita yang konsultasi dengan saya. Jadi saya akan bagi pandangan kepada saudaraku, karena saudaraku itu ingin memiliki ya, memiliki, tapi kehendak Tuhan itu bukan milik saudaraku iya. Jadi kita itu tidak ikhlas atas kepergiannya seorang pacar ya, seorang istri ya. Saudaraku tidak menganggap itu adalah semua titipan, tidak pernah menganggap semua apa yang kita pernah kita pakai, pernah gunakan. Saudaraku selalu menganggap itu milik saudaraku, maka disitulah terjadi rasa sakit hati, sehingga kita menangis, sehingga kita kecewa
dan melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka disitulah karena ingin memiliki, karena rasa memiliki, maka disitulah kekecewaan, sakit hati yang akan timbul. Coba pikirkan saudaraku, kalau semua saudaraku yang apapun yang sekarang ini yang kita gunakan, kita pakai, diajak bersama, semua adalah titipan Tuhan. Kapanpun Tuhan mau mengambilnya akan pergi. Ya, kalau kita selalu menganggap semua adalah titipan, ya, karena bukan milik kita, maka saudaraku rasa sakit akan bisa turun sedikit demi sedikit. Perasaannya bisa tenang sedikit, walaupun tidak bisa langsung hilang. Oke, ada yang contohnya orang tuanya mati, maka sakitnya menangis sampai tidak bisa makan, sampai kesehatannya terganggu, karena saudaraku itu tidak mengikhlaskan kepergiannya, karena saudaraku tidak menganggap semua adalah titipan Tuhan kepada kita. Jadi sebenarnya semua itu adalah, sejatinya adalah titipan. Kita tidak memiliki apa-apa. Iya, tidak memiliki apa-apa. Harta itu adalah titipan, istri itu adalah titipan, anak itu adalah titipan, nyawa adalah titipan kita, titipan Tuhan. Iya. Jadi semua apa yang ada dalam diri dan di luar diri kita, yang kita pakai bersenang-senang, itu semua adalah titipan. Ya, milik Tuhan, bukan milik kita. Ya. Jadi orang yang selalu menganggap semua adalah titipan Tuhan dan tidak memiliki apa-apa, walaupun harta, walaupun orang tua, walaupun istri atau anak, kita itu sebenarnya semua titipan Tuhan untuk sementara. Kapanpun Tuhan mengambilnya akan hilang seketika. Mau tidak mau pasti akan pergi untuk selamanya. Kalau Tuhan ingin mengambilnya, karena memang titipan Tuhan, semua milik Tuhan, termasuk nyawa kita. Bulu satu lembar yang melengket di badan kita adalah titipan Tuhan. Ya. Jadi kita tidak punya apa-apa, semua milik Tuhan. Pendengaran kita, mata kita, suara kita, napas kita, perasaan kita, tubuh kita, seluruh badan kita adalah titipan Tuhan. Ya. Jadi kalau saudaraku selalu menganggap memiliki sesuatu, kapanpun dia akan pergi, maka pasti akan sakit sekali. Ya, sampai susah untuk bangkit. Ya, ada yang sampai minum racun, ada yang sampai gantung diri, ada yang sampai menusuk dirinya, karena tidak mengikhlaskan kepergian sesuatu apa yang disayangi. Ya. Jadi sebenarnya semuanya adalah milik Tuhan dan titipan Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa, sedangkan diri kita milik Tuhan. Jadi kita harus belajar apa yang kita pakai sekarang, apa kita pakai bersenang-senang, semua adalah titipan, bukan milik kita, bukan hak kita. Agar hati dan perasaan, pikiran kita bisa agak tenang walaupun tidak bisa, artinya tenang seperti sedia kala, tapi bisa meredahkan rasa sakit itu. Iya. Kalau kita masih merasa memiliki,
Contoh kecil saja, duit yang hilang 100.000 bisa orang menangis ataupun kecewa ataupun marah. Iya, karena dia merasa memiliki, dia merasa dia punya, padahal itu adalah semua titipan. Ya, jangankan di luar diri kita, di dalam diri kita semua juga adalah titipan. Ya, jadi di situ saya juga belajar mengikhlaskan, belajar bersabar, belajar untuk selalu mengingat apapun yang pergi dari saya itu adalah memang titipan. Jangankan yang di luar diri saya, nyawa pun ini adalah titipan Tuhan, milik Tuhan, bukan milik saya. Ya, oke saudaraku, karena kita itu manusia bisa saling mengingatkan. Kapanpun saya bersalah, bisa saudaraku mengingatkan saya. Karena kita manusia tidak luput dari kesilapan dan kesalahan. Oke saudaraku, semoga bermanfaat apa saya sampaikan kepada saudaraku semua. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.